Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi kita. Bacaan Alkitab kita hari ini tiba pada 2 Tawarik pasal 34, 35 dan 36. Renungan kita terambil dari 2 Tawarik pasal 34. Dalam ayat 3 dikatakan, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita adalah mencari Tuhan. Ketika kitab Taurat ditemukan, Yosia mengakui bahwa nenek moyangnya tidak menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Rencana Allah dalam menyelamatkan manusia tidak tergantung pada silsilah atau lingkungan, tetapi Allah memilih siapa yang diselamatkan sesuai dengan kehendaknya. Tidak peduli seberapa kecil kemungkinan Yosia menemukan Tuhan, kehidupan rohani Yosia dibangkitkan karena Tuhan menggerakkan hati Yosia untuk mencari Dia. Dalam Yesaya 51 ayat 1, Yesaya menyamakan orang yang mencari Tuhan dengan orang yang mengejar kebenaran. Kita seharusnya bertanya pada diri sendiri, apa yang telah saya kejar atau siapa sesungguhnya yang saya cari? Sebagai seorang anak muda yang baru saja kehilangan ayahnya dan mewarisi tahta, Yosia mulai mencari Tuhan sejak awal pemerintahannya. Tidak ada orang tua yang mendorongnya untuk menjalani kehidupan yang saleh. Dia mungkin satu-satunya yang mencari Tuhan pada waktu itu. Yosia mengetahui bahwa bencana pasti akan menimpa Yehuda karena dosa nenek moyangnya. Walaupun ia menjadi raja yang memegang kedudukan tertinggi dan hanya tunduk kepada Tuhan, Yosia mengoyakkan pakaiannya, merendahkan dirinya, dan menangis karena ia percaya bahwa firman Tuhan itu benar. Iman Yosia yang murni dan polos ini adalah contoh yang harus kita tiru. Hubungan yang murni antara Allah dan manusia ini mendorong Yosia untuk mencari Tuhan. Dalam hidup kita saat ini, mungkin ada jemaat yang datang dengan mobil, tetapi ada juga yang dengan berjalan kaki. Namun, hal yang terpenting adalah hati kita tetap harus murni dalam mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Kita mungkin memiliki kemuliaan dan kedudukan, terhormat di antara manusia, tetapi hati kita haruslah taat dan dengan rendah hati mencari kerajaan Allah. Kita perlu belajar dari Yosia yang menyadari bahwa ia harus mencari Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.